Dalam kehidupan ini kadang-kadang kita ingin kelihatan terang, tapi kita nggak punya minyaknya. Dalam arti kita mau bisa menjadi berkat bagi orang lain, tapi kita nggak punya apa yang diperlukan supaya kita bisa menjadi terang, bisa menjadi cahaya. Rohani yang baik itu ketika detail-detail kecil, perilaku-perilaku kecil kita dalam hidup itu udah mencerminkan apa yang Tuhan mau gitu. Mencerminkan perilaku Kristen yang baik gitu. Dalam suatu pergaulan itu kita menjadikan loyalitas nomor satu. Kita menyalahgunakan loyalitas ini untuk kebenaran. Jadi seolah-olah yang penting aku loyal, tapi kita mengorbankan kasih. Oke, kali ini selanjutnya gimana nih kira-kira tanggapan Jessica tentang tantangan terbesar untuk menjaga iman di masa remaja ini? Oke, nah kalau dari aku sendiri, tantangan terbesarnya itu kan salah satu cara untuk menjaga iman itu kan kita pasti harus terus menerima ajaran-ajaran Tuhan. Kita harus terus makin mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar terus gitu kan tentang apa aja sih mujizat-mujizat Tuhan, apa yang udah Tuhan berikan untuk kita. Nah kalau menurut aku tantangannya itu adalah terkadang tuh aku kurang yang namanya teman diskusi gitu. Karena ketika aku membaca Alkitab, sejujurnya banyak kata yang aku nggak paham gitu. Kata yang sulit dimengerti atau perumpamaan yang aku kurang paham ini arahnya kemana. Dan terkadang tuh aku kurang teman diskusi atau mungkin kurang ada sosok yang bisa ngajarin aku dan ngebuat aku paham gitu. Dan tantangan itu tuh sebenarnya agak teratasi waktu aku SMP gitu. Waktu SMP tuh guru agama aku bener-bener selalu open sama pertanyaan. Dan aku bisa tanyain pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kayak dulu aku nanya ke guru agama aku. Mungkin pertanyaannya kedengarannya kayak kayak bukan nggak baik tapi lebih memang karena aku penasaran, kayak aku tanya kayak ke guru agamaku, kenapa sih harus percaya sama Alkitab, dan kalau Alkitab itu ditulis bukan dengan Tuhan langsung, terus seberapa akurat isinya gitu, dan apakah memangnya ketika para nabi atau siapapun yang menulis kitab-kitab itu memang nggak ada yang miss gitu, nggak ada yang sekiranya salah gitu. Dan ketika aku nanya ke guru agama aku dan dia jawab dengan panjang lebar dan dia ngebuat aku mengerti, dan itu semakin menumbuhkan iman aku gitu. Justru aku semakin kagum gitu sama kayak bagaimana Tuhan ini seperti udah mengatur semuanya, bahwa di dalam satu Alkitab itu tuh udah tersimpulkan gitu semuanya. Dan justru sekarang karena aku udah nggak SMP lagi dan aku udah nggak bareng guru agama SMP aku lagi, aku jadi kekurangan teman diskusi yang bisa ngejawab banyak pertanyaan-pertanyaan aku. Apalagi justru makin kesini makin banyak pertanyaan-pertanyaan aku tentang Kristen, makin banyak pertanyaan aku tentang sejarah Kristen, dan menurut aku itu tantangan terberatnya sih. Dan tapi kadang aku juga manfaatin AI gitu, misalnya kayak ChatGPT untuk nanya hal-hal simple kayak gitu. Oke, nah Jess aku mau tanya dong tapi kan kamu sekarang lagi menjalani proses pembelajaran CD ya. Nah kira-kira pembelajaran CD-nya itu juga membantu kamu nggak dalam menjelaskan mungkin permasalahan-permasalahan atau pengetahuan yang kamu pengen? Menurut aku sejauh ini sih banyak hal baru yang aku terima. Terus banyak juga selain tentang gereja, selain tentang kekristenan, juga tentang budaya Batak kayak gitu. Nah karena sebenarnya pembelajaran CD-nya baru berjalan, belum lama, jadi belum banyak sih yang aku terima kayak gitu. Terus mungkin karena aku juga terkadang masih sungkan untuk berdiskusi sama Mang Pendeta atau Sintua yang lagi ngejelasin pas CD, jadi aku sendiri sih selain yang dijelaskan, aku belum mendapatkan banyak hal baru, maksudnya belum menjawab pertanyaan-pertanyaan aku.
Oke oke. Nah berarti untuk tantangan terbesar Jessica itu dari teman yang membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benaknya Jessica ya. Nah dari tadi ya teman-teman kita udah sama-sama tahu banyak banget lewat dari pengalaman Bang Pian dan juga lewat dari pengalaman Jessica. Nah saat ini kita mau coba sama-sama merenungi lewat dari salah satu perumpamaan yang cukup terkenal juga di Alkitab, yaitu tentang perumpamaan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Jadi aku coba gambarin secara singkat aja. Jadi intinya ada 10 gadis yang mereka itu punya tujuan buat pergi ke kerajaan untuk menyongsong mempelai laki-laki. Nah, gadis-gadis yang bijaksana itu dia mempersiapkan minyak dan juga dia mempersiapkan pelitanya gitu loh. Jadi dia mempersiapkan pelita dan juga minyak di buli-bulinya. Sedangkan gadis yang bodoh, dia tidak menyiapkan apa-apa. Dia cuma menyiapkan pelita doang tanpa membawa cadangan minyak. Nah singkat cerita, ketika mereka sampai, mereka itu tidak mendapati mempelai laki-lakinya tuh ada di situ. Jadi mempelai laki-lakinya belum sampai. Nah karena mempelai laki-lakinya belum sampai-sampai juga, akhirnya mereka mengantuk dan mereka tertidur. Ketika mereka terbangun, minyak dalam pelitanya mereka itu udah hampir habis. Nah terus gadis-gadis yang bodoh ini tuh meminta kepada gadis-gadis yang bijaksana untuk membagi sedikit daripada minyaknya. Tapi gadis-gadis yang bijaksana menolak untuk memberi dan menyuruh gadis-gadis yang bodoh untuk membeli minyak di penjual minyak di sekitarnya. Nah akhirnya gadis-gadis yang bodoh itu memutuskan buat pergi membeli dan gadis-gadis yang bijaksana langsung menyongsong mempelai laki-lakinya. Namun pada saat gadis-gadis bodoh sudah berhasil mendapatkan minyaknya dan ingin kembali ke kerajaan, gadis-gadis yang bodoh ini akhirnya ditolak sama tuan di sana. Nah, jadi aku mau tanya ke kalian berdasarkan perumpamaan Alkitab yang tadi, kira-kira apa sih makna dari perumpamaan perempuan yang bodoh dan perempuan yang bijaksana ini dalam kehidupan remaja saat ini? Dari Bang Pian dulu boleh. Oke. Berarti ini kita bicara soal interpretasi ya. Nah kalau yang ku tangkap dari perumpamaan ini adalah pertama-tama aku pengen ini deh, perjelas settingnya. Jadi ada 10 perempuan, 5 dinyatakan sebagai bijaksana, 5 sebagai bodoh. Yang perempuan ini lakukan adalah menunggu. Mereka ini sebenarnya sebuah partisipan dalam sebuah acara pernikahan, ya kan? Mereka menunggu mempelai laki-laki dan perempuan untuk datang ke gedung pernikahan sebelum masuk ke gedung pernikahan. Jadi ini sebenarnya Tuhan Yesus ini menggunakan tradisi Yahudi sebagai perumpamaan ini. Jadi di tradisi Yahudi dulu itu pada malam hari mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan, tapi juga banyak gadis-gadis yang menunggu di gedung pernikahan untuk membawa lilin sebagai pelita supaya sebagai terangnya untuk rombongan mempelai ini untuk masuk jalan. Nah, jadi mereka ini sebagai seorang partisipan. Nah, di settingnya ini kalau di dalam Alkitab 5 menunggu sampai tertidur. Yang aku tangkap dari sini adalah bagaimana pentingnya kehidupan kita di dunia ini. Betul, kita hidup selama-lamanya. Yang jadi masalah, apakah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan atau selama-lamanya berpisah dengan Tuhan. Jadi perumpamaan bahwa tertidur ini, mereka menunggu kedatangan Tuhan yang kalau ditulis di Alkitab di tengah-tengah malam. Jadi kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Sampai kita tertidur. Tertidur inilah yang sering dipakai. Sebenarnya bahasa tertidur ini sering dipakai dalam Alkitab untuk bahasa meninggal. Jadi nyawanya meninggalkan tubuhnya. Itu sering dipakai waktu Tuhan Yesus bilang Lazarus itu sudah tertidur. Makanya murid-muridnya pada bingung. Terus Thomas bilang, ya udah kita datang aja supaya kita ikut mati bersama Lazarus gitu. Nah, yang dibilang di sini adalah kehidupan kita di dunia ini itu penting untuk sebagai pengambil keputusan apa yang akan kita terima di masa keabadian bersama-sama dengan Tuhan atau tidak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di Alkitab ini juga diterangkan kalau misalkan waktu mempelai laki-laki ini datang, mereka kan kaget nih ceritanya langsung terbangun nih. Terus mereka tuh sadar kalau misalnya kalau lilin itu kan ada sumbu.
Nah sumbu itu kan kalau udah terbakar itu jadi arang. Jadi di situ jelas mereka, ya di Alkitab ditulis kalau misalkan mereka memotong sumbu mereka supaya, enggak dijelasin sebenarnya supaya apa. Tapi kalau misalkan kita punya lilin, kenapa bagian yang udah jadi hitam itu, yang udah jadi arang dipotong supaya jadi lebih terang lagi. Tapi dijelaskan juga kalau misalnya yang bijak-bijak, perempuan yang bijak ini membawa minyak, sedangkan yang bodoh tidak membawa minyak. Artinya adalah dalam kehidupan ini kadang-kadang kita ingin kelihatan terang, tapi kita nggak punya minyaknya. Dalam arti kita mau bisa menjadi berkat bagi orang lain, tapi kita nggak punya apa yang diperlukan supaya kita bisa menjadi terang, bisa menjadi cahaya, atau bisa jadi garam kalau perlu. Yang Tuhan Yesus bilang jadi terang dan garam. Jadi untuk bisa jadi terang ini kita harus punya sumbernya. Jadi supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain, yang lewat perumpamaan ini Tuhan mau bilang, ya kamu mau menjadi sumber pancaran terang, harus sadar bahwa sumber pancaran terang itu hanyalah Tuhan. Jadi kita juga harus, itu tadi balik lagi ke bagaimana kita harus bisa bersama-sama dengan Tuhan, harus bisa sadar kalau misalnya setiap nafas yang kita hirup, setiap nafas yang kita hempaskan itu ya karunia Tuhan. Jadi lewat perumpamaan yang Tuhan sampaikan menggunakan tradisi Yahudi ini, Tuhan Yesus berusaha bilang kalau misalnya hidup kamu di dalam dunia ini penting, dan juga kamu harus sadar misalnya kamu tidak bisa melakukan segala sesuatu di luar daripada aku. Itu yang tadi aku bilang, manusia itu diciptakan dengan Tuhan mengatakan kepada dirinya sendiri, bukan kepada tanah atau bukan kepada air. Jadi di luar Tuhan itu kita tidak ada apa-apanya. Yang mau dibilang kenapa perempuan itu disuruh membeli minyak? Kita kalau udah meninggal gak bisa lagi menjadi hidup supaya melakukan yang baik. Bukan artinya melakukan baik ini membawa kita ke surga, tapi melakukan baik ini adalah buah dari kita udah sadar kalau misalnya kita ini mau menyambut mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu kalau di Alkitab sering ilustrasikan sebagai Tuhan Yesus, mempelai perempuannya gereja, kita ini. Tapi juga di saat yang bersamaan kita ini juga menjadi gadis-gadis yang membawa terang ini. Kita menyambut kedatangan Tuhan gitu. Kalau itu yang aku tangkap interpretasinya dari perumpamaan yang dijelasin Tuhan Yesus ini. Oke, aku juga setuju banget sih. Setelah mendengar penjelasan dari Bang Pian, aku juga jadi terbuka ya matanya bahwa memang benar ternyata apa yang mungkin mau Tuhan sampaikan itu sudah terlihat jelas dari perumpamaan yang tadi dijelasin sama Bang Pian juga. Nah, kira-kira sekarang kalau menurut Jessica gimana nih tentang perumpamaan tentang perempuan yang bodoh dan perempuan yang bijaksana ini? Oke, kalau aku nangkapnya kayak gini. Nggak tahu mungkin persepsi aku salah atau enggak. Aku nangkapnya kan ada 5 perempuan bijaksana itu yang membawa pelita dan juga minyak. Dan 5 perempuan bodoh adalah mereka yang cuma bawa pelita gitu. Nah, kalau misalnya dikaitin dengan kehidupan remaja, menurut aku alasan kenapa yang 5 perempuan itu dibilang bijaksana karena dia membawa pelita tapi juga membawa minyak, di mana minyak ini yang membantu mempertahankan pelitanya kan agar pelitanya tidak padam gitu. Dan sedangkan yang 5 perempuan bodoh ini dia nggak membawa minyak gitu. Nah, menurut aku kalau dikaitin dengan kehidupan remaja adalah remaja juga terbagi menjadi 2. Tapi bukan maksud untuk bilang ada remaja yang bodoh, tapi lebih ke perumpamaannya gitu. Maksudnya mereka yang bijaksana adalah mereka yang istilahnya membawa pelita, yaitu istilahnya tuh mereka yang memang mereka mengakui bahwa mereka Kristen gitu, tapi juga mereka membawa minyak, istilahnya mereka tapi juga menghidupi iman mereka gitu. Jadi mereka juga ya misalnya mereka ke gereja, terus habis itu berdoa, terus membaca firman Tuhan kayak gitu untuk menghidupi imannya gitu. Sedangkan di satu sisi ada banyak remaja yang mengaku bahwa ya memang mengaku bahwa mereka Kristen, mereka orang Kristen, tapi tidak mencerminkan bagaimana orang Kristen itu, dan mereka tidak mencoba untuk menghidupi iman yang mereka punya. Mereka nggak memberikan nggak memberikan asupan biar si iman ini tuh nggak padam gitu. Menurut aku kayak gitu, kaitan antara perumpamaan perempuan
perempuan bijaksana dan perempuan bodoh. Oke, ini juga aku juga setuju ya tentang persepsi yang diberikan sama Jessica. Sekarang tinggal pertanyaannya adalah apakah kita sudah membawa minyak yang dibutuhkan untuk pelita kita ataukah belum? Nah, ini semua tergantung dari masing-masing pribadi dan pilihan yang kita lakukan. Nah, tentu aja ya teman-teman dalam menjalani kehidupan kita dengan iman, tentu kita mengorbankan banyak waktu. Dan yang kita lakukan itu kan gak cuman untuk mempertahankan iman doang ya, kita banyak melakukan kegiatan lain, misalnya dari pendidikan, dari studi, dari pergaulan kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sih cara Bang Pian dan juga Jessica itu bisa memanajemen waktu, bisa membagi waktu dengan baik sehingga tidak menunda-nunda hasil pekerjaannya. Dari Jessica awal. Oke, kalau aku pasti secara nggak langsung kita bakal nerapin skala prioritas kan. Mungkin skala prioritas entah dari mana yang lebih penting atau mana yang tenggat waktunya lebih dekat. Nah, jujur aku kalau misalnya banyak yang bilang biar tertata itu kan ditulis, misalnya di to-do list mana yang itu. Cuman aku tipe orang yang bukan kurang suka sih. Kayak misalnya aku udah bikin plan buat minggu ini, pasti gak bakal konsisten gitu. Minggu-minggu selanjutnya gak bakal bisa. Biasanya tuh aku nerapin prinsip aja, tapi prinsip ini tuh berdasarkan salah satu skala prioritas, namanya tuh apa ya? Kalau nggak salah Eisenhower Matrix gitu. Itu simpelnya tuh jadi skala prioritasnya tuh dibagi jadi 4 hal. Ini diukur berdasarkan urgent dan pentingnya gitu. Jadi kalau misalnya hal itu urgent dan juga penting, berarti kita harus segera lakuin. Terus kalau misalnya hal itu penting tapi lagi nggak urgent, berarti kita harus schedulein, kita harus kayak planning ini mau dikerjain kapan gitu. Terus kalau misalnya hal itu nggak terlalu penting tapi urgent, itu kita bisa delegasiin atau kita bisa kasih job itu ke rekan gitu. Misalnya kalau lagi ada kerja kelompok gitu. Terus habis itu yang terakhir kalau misalnya gak urgent dan juga gak penting, berarti gak perlu dilakuin gitu. Nah, itu aku terapin karena misalnya aku lagi banyak kegiatan dalam seminggu, itu aku terapin. Misalnya kalau misalnya ada tugas kelompok nih. Kalau tugas kelompok kan berarti yang perlu ngerjain gak cuma aku doang kan. Nah, kalau misalnya itu bisa dikerjain oleh teman aku, maka aku delegasiin gitu. Terus aku kerjain mana yang memang urgent dan tanggung jawabnya bener-bener cuma ada di aku. Menurut aku kayak gitu sih. Tapi terkadang juga menyesuaikan kondisinya kayak gimana. Sama yang paling penting adalah ya nggak menunda-nunda, dan biasanya kalau misalnya ada hal penting yang mau dilakuin, aku sebisa mungkin tuh aku nggak buka HP, apalagi scroll TikTok, karena itu bakal keterusan gitu. Lama-lama kayak malah jadi keasikan sendiri. Benar, setuju banget sih ya. Dengan skala prioritas kita pasti bisa memanajemen waktu kita dengan baik, dan juga penguasaan diri ya tadi ya. Dengan kita menguasai diri kita paham akan kebutuhan kita jadi tahu nih apa yang harusnya kita lakukan dan yang nggak seharusnya kita lakukan. Tadi juga dari delegasi tugas ketika berkelompok ya, kita sama-sama tahu bahwa kalau pekerjaan kelompok ya berarti bukan kita doang yang mengerjakan, dan delegasi tugas memang sangat penting untuk dilakukan. Aku setuju banget sama yang disampaikan sama Jessica mengenai manajemen waktu. Nah, kira-kira sekarang untuk Bang Pian nih, yang pastinya punya pengalaman yang lebih ribet lagi ya, karena kita yang masih SMA aja kayaknya tuh udah bingung ya manajemen waktunya. Apalagi Bang Pian yang sekarang lagi mencari pekerjaan dan juga udah selesai untuk melaksanakan studinya di kampus. Nah, kira-kira gimana Bang cara bagi waktunya? Oke. Aku juga salah satu orang yang sering sebagai korban nunda-nunda ya sebenarnya. Cuma yang mau aku tekanin tuh memang betul banyak, kalau bisa dibilang ada ribuan cara untuk memanajemen suatu tugas atau kepentingan dalam kehidupan seseorang. Itu betul. Yang jadi masalah adalah terkadang kita jadinya terburu-buru, tidak mengambil waktu untuk berpikir gitu juga. Tapi di sisi lain, apa yang membedakan waktu di mana kita perlu keheningan, waktu untuk berpikir, misalkan banyak teman-temanku yang misalkan di industri kreatif itu sangat menguras pikiran karena kita perlu ide-ide
yang original, yang orisinil, atau sesuatu yang autentik. Meskipun betul, terkadang kita tidak harus melahirkan sesuatu yang baru gitu, tapi atau mungkin lewat inspirasi-inspirasi yang orang lain sudah lakukan gitu. Tapi tetap dalam sebuah industri kreatif ini itu juga merupakan suatu proses yang memakan tenaga berpikir. Jadi kadang kalau misalnya bahasanya mungkin mental block ya. Mental block itu dimana benar-benar kita udah nggak bisa mikir, udah jatuhnya keinginannya marah, tapi marah yang tanpa alasan. Karena kita frustasi kenapa nggak bisa berpikir gitu loh. Nah inilah yang kadang yang jadi masalah, bagaimana kita bisa membedakan antara mental block dengan menunda-nunda ini. Karena begini, menurut aku menunda-nunda itu salah satu bentuk kesombongan. Kesombongan dalam arti kita ini merasa bahwa kita yang memegang kuasa atas waktu yang diberikan di atas kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri kan bilang sebenarnya benar, siapa yang dengan cemas dapat menambahkan waktu dalam hidupnya. Itu Tuhan Yesus bilang untuk dalam konteks ya jangan cemas akan hari esok karena hari esok memiliki kesulitan. Tapi di ayat itu Tuhan Yesus mau bilang kalau misalkan waktu yang ada dalam hidup kita itu sudah ditetapkan Tuhan. Artinya segala sesuatu yang udah dikasih Tuhan itu kita harus pergunakan dengan baik. Nah, jadi kalau masalah menunda-nunda memang kayaknya lebih baik kita meminta kebijaksanaan, hikmat, dan pengertian dari Tuhan supaya kita bisa menelaah dan memilih bagaimana untuk memanfaatkan waktu. Apakah ini karena mental block atau alasan lain di mana kita perlu suatu istirahat. Karena istirahat itu perlu loh. Karena Tuhan Yesus sendiri, Tuhan lewat 10 hukum Taurat, dia meminta kita untuk istirahat dari sabat itu. Jadi buat Tuhan itu bukan hanya bekerja yang penting, tapi istirahat juga penting. Nah, untuk bisa manajemen ini yang menurut aku kita perlu spend waktu bersama Tuhan. Karena kita perlu kebijaksanaan yang dari Tuhan supaya kita bisa memilah yang mana istirahat karena kita malas, yang mana istirahat karena memang kita perlu waktu untuk regain atau recovery gitu loh. Itu sih. Oke, benar banget. Ini juga salah satu kunci penting ya teman-teman, manajemen waktu, bahwa sangat penting ya. Pokoknya tentang waktu kita sama-sama tahu lah ya, waktu itu salah satu yang paling berharga karena waktu nggak bisa diulang lagi. Jadi dengan memanage waktu dengan baik kita pasti bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Dan dengan penguasaan diri lagi-lagi ya teman-teman, bisa membedakan manakah yang diperlukan. Kalau tadi dibilang Bang Pian istirahat orang malas dan juga istirahat yang seharusnya kita perlukan. Nah, tapi kalau misalnya aku bilang kalau teman-teman itu juga bisa menjadi salah satu faktor pendukung kita bisa membagi waktu, kira-kira setuju nggak? Setuju ya? Gimana maaf? Jadi dengan teman, misalnya kita punya pergaulan yang baik, kita punya teman-teman yang baik, itu bisa mendukung manajemen waktu kita. Sangat setuju. Misalkan kamu memakai waktu luangmu untuk ngobrol-ngobrol dengan teman gitu maksudnya. Iya. Aku setuju sih kalau temannya baik ya. Nah, jadi kita sama-sama tahu kan bahwa itu penting juga kan untuk membantu memanajemen waktu. Nah, pertanyaannya sekarang nih teman-teman, gimana sih caranya memilih pergaulan atau pertemanan yang baik untuk menciptakan waktu yang baik atau hubungan yang baik untuk pekerjaan kalian, misalnya dari belajar ataupun pertumbuhan iman juga. Gimana caranya kalian bisa menemukan pergaulan yang baik? Mungkin dari Jessica boleh? Oke. Nah, kalau aku sendiri, menurut aku tadi setuju juga kalau misalnya pertemanan atau pergaulan itu tuh benar-benar penting banget dan menjadi salah satu faktor yang penting juga, bisa jadi salah satu faktor yang penting untuk kehidupan rohani kita gitu, untuk kita menjaga iman kita. Kita pasti perlu orang-orang yang tepat, perlu teman-teman yang tepat. Nah, menurut aku gimana caranya itu pastinya adalah dengan memilih teman-teman yang mau diajak untuk belajar bersama gitu. Gak cuman bermain tapi juga mau diajak untuk belajar bersama gitu. Dan itu tuh aku temuin biasanya memang di komunitas-komunitas Kristen, maksudnya di tempat-tempat yang
banyak teman-teman Kristen juga gitu. Contohnya kalau di sekolah yaitu di PRK 13. Di sana aku banyak nemuin teman-teman yang sama-sama mau belajar, yang selalu ngajakin untuk pelayanan, terus yang selalu sharing-sharing tentang firman Tuhan kayak gitu. Terus begitupun teman-teman di gereja. Karena menurut aku untuk hubungan kita ke Tuhan tuh memang sebenarnya datang dari diri sendiri. Tapi ketika kita punya teman yang bisa diajak belajar bareng itu jadi makin seru gitu. Jadi kita jadi lebih antusias gitu. Karena dulu aku sempat waktu mungkin waktu masih SMP awal-awal kelas 1-an itu aku jujur ada rasa malas ke gereja gitu. Kayak ada rasa yang mempertanyakan kayak kenapa perlu segala macam kayak gitu. Terus ketika sekali aku ikut gabung ke remaja HKBP yang pas itu lewat ke Bakpul, padahal cuman sekali, dan aku ingat banget setelah ke Bakpul itu pasti di FGD ya di situ tuh kita sharing bareng segala macam dan ada rasa sukacita gitu. Bergaul bareng teman-teman remaja di gereja, dan itu memotivasinya tuh sampai sekarang gitu. Aku jadi lebih rajin ke gereja, terus lebih merasa kalau ketika aku rajin ke gereja, aku lebih merasa hidup aku tuh lebih lebih tertata gitu. Terus itu jadi ngemotivasi aku untuk istilahnya ya lebih produktif lagi gitu dalam hidup. Jadi menurut aku salah satu tipsnya itu atau hal pentingnya itu kita bisa cari di tempat-tempat atau di komunitas-komunitas Kristen yang kita bisa saling bertumbuh bareng teman seiman gitu. Oke, kalau dari Jessica mencari komunitas-komunitas Kristen yang bisa sama-sama diajak untuk bertumbuh dan berakar ya teman-teman. Nah, kalau dari pengalaman Jessica, tadi Jessica bilang dari Kebakbul, dari FGD, Jessica bisa dapat teman-teman yang baik yang bisa sama-sama sharing ya teman-teman. Jadi buat teman-teman remaja juga yang lain juga jangan lupa ya teman-teman buat ikutin kegiatan-kegiatan RHKBP Tanjung Priuk. Jangan cuma liatin doang karena pastinya banyak kegiatan seru-seru dan menarik. Dan siapa tahu lewat dari kegiatan-kegiatan remaja kita juga bisa menjadi teman yang baik untuk pertumbuhan iman kita pastinya. Nah selanjutnya nih kira-kira menurut pandangan Bang Pian, gimana sih Bang cara mencari pergaulan yang baik? Oke, pertama-tama aku mau tanya ke Ara nih. Bisa nggak kalau buah pohon apel ngasilin buah anggur? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau pohon anggur ngasilin buah apel? Nggak bisa. Oke. Nah ini menurut aku sama pergaulan. Pergaulan yang buruk gak mungkin menghasilkan kebiasaan yang baik. Dan juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu rekan, teman, terus kita menghabiskan waktu kita bersama mereka secara signifikan misalnya. Terus kita sewaktu kita merefleksi, introspeksi diri kita melihat, oh, kenapa aku sekarang jadi lebih pahit orangnya? Dalam arti, kenapa aku sekarang jadi berpikiran-pikiran negatif? Kenapa aku sekarang jadi berkata-kata negatif misalnya? Aku jadi sering ngomongin orang atau misalkan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan mungkin karena kita menghabiskan waktu kita secara signifikan dengan rekan-rekan kita, mungkin bukan mereka, tapi mungkin juga kemungkinan besar itu mereka, karena kita menghabiskan waktu secara signifikan dengan mereka. Yang mau aku bilang adalah kita harus sadar dan sensitif terhadap bagaimana dan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukan hal tersebut. Nah, pergaulan ini menurut aku merupakan salah satu parameter yang penting untuk dimasukkan ke dalam bagaimana kita mempertimbangkan sesuatu itu baik atau buruk. Jadi kalau misalnya banyak sifat-sifat kita yang kita sadar, atau misalnya orang terdekat kita yang kita percaya, misalkan sahabat yang kita udah kenal baik dari dulu, terus kita punya teman baru, terus sahabat kita ini mengatakan kepada kita, mungkin aku ngerasa kamu berubah di bagian ini secara negatif, bukan berubah secara buruk ya. Secara baik. Mungkin aku merasa kamu berubah secara. Nah, ini perlu kita pertimbangkan bahwa apa iya. Jadi terkadang karena
dalam suatu pergaulan itu kita menjadikan loyalitas nomor satu. Kita menyalahgunakan loyalitas ini untuk kebenaran. Jadi seolah-olah yang penting aku loyal, tapi kita mengorbankan kasih. Kasih yang benar itu, jadi misalkan nih Ara mau terjun ke jurang. Kasih yang benar itu bukan karena Ara maunya Ara terjun ke jurang, aku biarin. Karena aku mengasihi Ara, jadi aku biarin aja Ara melakukan apa yang Ara mau. Itu bukan kasih. Itu kasih yang sesat. Jadi itulah yang kasih yang diciptakan oleh iblis, tiruan. Kasih tiruan itu bukan kasih yang asli, karena yang Tuhan mau kita menggunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang kita rasa ini berdasarkan pengetahuan akan Tuhan ya, kita udah kenal Tuhan. Kita harus kenal Tuhan dulu tentunya. Kita tidak akan bisa menilai bahwa apa yang mereka lakukan salah kalau kita tidak tahu apa itu yang salah. Dan kita tidak bisa tahu apa itu yang salah kalau kita tidak tahu apa yang benar. Jadi semuanya ini bermula dari pengetahuan akan kebenaran. Kalau kita tahu yang benar, gampang. Dalam arti gampang kita tahu bahwa ya segala sesuatu yang bukan kebenaran itu udah pasti kebohongan. Salah, udah pasti salah. Gak ada di tengah-tengah. Jadi pengetahuan akan kebenaran itu penting karena ini balik lagi. Ini akan segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini punya buah. Dan untuk menilai buah baik dan buruk, misalkan kita petani. Aku yang bukan petani harus tanya ke petani. Apakah ini buah yang baru, hasil panen yang buruk atau yang bagus? Aku nggak tahu karena aku nggak punya pengalaman di dalam dunia pertanian. Sama seperti ini. Jadi dalam pergaulan kita harus tahu buah-buah roh ini apa aja. Yang dihasilkan, apa yang Tuhan mau kita hasilkan itu, ya kita harus tahu Tuhan supaya kita bisa tahu yang mana hasil yang buruk dan hasil yang baik. Dan inilah yang menurut aku penting karena dalam pergaulan itu selalu ada buahnya. Selalu. Kalau aku sering dengar kalau misalnya kalau kamu mau lihat bagaimana karakter orangnya, lihat karakter teman-temannya. Dan itu gak bisa lebih benar dari apa yang aku udah alamin. Teman-teman itu membentuk kamu gitu loh. Jadi kamu harus memilih apa yang bisa membentuk kamu gitu loh. Dan untuk bisa memilih, ya kamu harus bisa memilah. Untuk bisa memilah, kamu harus tahu yang mana yang benar dan yang mana yang buruk. Oke, benar, aku juga sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan sama Bang Pian, bahwa memilih pergaulan atau pertemanan yang baik itu bisa kita lakukan dengan parameter melalui firman Tuhan ya, menyesuaikan dengan firman Tuhan, dan juga tadi kita juga bisa lihat dari mungkin perilaku teman-temannya ya tadi ya kalau disampaikan sama Bang Pian. Nah, kalau misalnya kita sudah berhasil nih teman-teman buat mendapatkan pergaulan yang baik, kita berhasil buat mendapatkan teman-teman yang baik, otomatis kita pasti mendapatkan kehidupan rohani yang baik juga ya teman-teman. Nah, menurut Bang Pian dan juga Jessica sendiri nih, kira-kira apa sih arti dari kehidupan rohani yang baik? Dan bagaimana kehidupan rohani yang baik ini tuh bisa menjadi persiapan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Mungkin dari Bang Pian mau jawab. Oke. Kalau kehidupan rohani yang baik supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, menurut aku dan berdasarkan Alkitab, pengertian aku ya, ini penting juga bagi kehidupan rohani yang baik, menyadari bahwa Tuhan Yesus itu datang, kalau aku sebut kedatangan 1,5 kali. Dalam arti gini loh, ini mungkin bisa ditangkap orang salah, tapi Tuhan Yesus sendiri bilang, Tuhan itu hadir lewat anak-anaknya yang kita bilang kurang beruntung. Tapi Tuhan bilang lewat mereka lah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Contohnya yang yatim piatu, yang kurang beruntung dalam segi ekonomis, yang kehilangan orang-orang terdekat, baik para janda maupun suami yang tidak lagi mempunyai istri, yang sedang dalam tahap kesusahan di dalam hidupnya. Jadi Tuhan Yesus ini hadir melalui mereka-mereka yang kesusahan. Kita itu untuk bisa mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus siap dulu menerima bahwa Tuhan Yesus itu hadir lewat mereka loh. Tuhan Yesus itu udah hadir kayak yang Tuhan bilang, kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang gak bisa kita capai. Kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Jadi yang mau Tuhan bilang adalah
kadang kita terlalu menganggap bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sesuatu yang jauh, sesuatu yang gak bisa kita mengerti secara penuh. Memang di satu sisi itu betul, tapi seharusnya pengertian akan itu membawa kita bahwa kita harus lebih siap lagi, dalam arti Tuhan Yesus ini udah hadir loh di tengah-tengah kita lewat ya persekutuan kita ini kayak remaja. Kenapa kita mengadakan acara-acara seperti ini, atau kita mengadakan Natal remaja, Natal Naposo, atau semua kegiatan pelayanan yang ada di kehidupan kita ini kita adakan karena pengertian kita bahwa Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus itu bukan hanya hadir, tetapi dia juga ingin membawa orang-orang yang belum kenal dia supaya lebih dekat lagi gitu loh. Itu makanya kenapa kita harus memperhatikan tidak hanya konsep ini yang seolah-olah Tuhan Yesus datang kedua kalinya di akhir zaman, itu masih lama, masih jauh, kita nggak tahu kapan. Tapi kita juga harus tahu bahwa sesuatu yang pasti seperti anak-anak yatim piatu dan yang menurut kita kekurangan secara ekonomi, bahkan nggak secara ekonomi, yang kekurangan secara spiritual dan rohani, mereka yang mencari pengetahuan kebenaran akan Tuhan, orang-orang seperti inilah yang harusnya kita rangkul sebagai gereja gitu. Jadi menurut aku sih di situ ya. Karena bagaimana kita bisa menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya kita harus siap untuk kedatangan Tuhan yang bukan kedatangan lagi, ini sudah hadir di tengah-tengah kita gitu loh. Itu dulu kita fokuskan, baru disitulah kita bisa bilang bahwa kita sudah menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu. Amin, aku juga percaya dan setuju bahwa memang Tuhan pasti akan hadir di tengah-tengah kita lewat orang-orang dalam kelemahan atau mungkin lewat dari pergaulan kita, dan kita mau supaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita sudah dalam keadaan siap. Nah, sekarang lanjut ke Jessica, gimana tanggapannya Jess mengenai kehidupan rohani yang baik? Oke, mungkin kalau pandangan aku lebih sederhana aja kali ya. Kalau menurut aku sendiri, kehidupan rohani yang baik itu yang bukan cuma sekedar formalitas, rutinitas biasa harian. Maksudnya dalam artian bukan cuman kayak yang penting kita ke gereja hari Minggu atau yang penting kita berdoa deh gitu. Maka kehidupan rohani kita udah pasti baik. Menurut aku lebih daripada itu, berdoa, membaca Alkitab, terus ibadah, dan berbagai macam hal lainnya itu juga penting. Tapi menurut aku kehidupan rohani yang baik juga ada ketika kehidupan rohaninya itu adalah menjadi bagian dari diri kita sendiri yang kita bawa kemana-mana gitu. Jadi dalam kondisi apapun, dimanapun, dan bahkan mungkin di situasi terpuruk apapun tuh kita tetap bisa merespon hal-hal itu dengan baik ketika kita punya kehidupan rohani yang baik gitu. Jadi menurut aku kehidupan rohani yang baik itu ketika detail-detail kecil, perilaku-perilaku kecil kita dalam hidup itu udah mencerminkan apa yang Tuhan mau gitu, mencerminkan perilaku Kristen yang baik gitu. Mungkin simpelnya kayak gak menyontek segala macam, gak ngomong kasar, walaupun mungkin aku sendiri kadang suka melanggar gitu. Nah maka dari itu hebat ketika seseorang dia udah bener-bener bisa di dalam hidupnya, detail-detail kecil dalam hidupnya, kebiasaan-kebiasaan yang kadang kita nggak notice gitu, kebiasaan-kebiasaan yang kadang nggak disadari aja, bahkan itu udah mencerminkan sosok pribadi yang baik gitu. Menurut aku kalau misalnya udah di titik kayak gitu, dimana diri kita sendirilah kehidupan rohani itu yang baik, secara nggak langsung kita udah siap untuk menyambut Tuhan. Menurut aku kayak gitu. Oke, amin. Jadi benar banget, aku juga setuju banget sama Jessica bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu nggak harus dilakukan dari hal-hal yang besar, justru dari perlakuan atau kegiatan hal-hal yang kecil dan detail-detail yang kecil, di situ kita bisa dibentuk supaya menjadi sesuatu yang lebih besar. Ya.
Jadi setelah kita sudah membahas seluruh tantangan dan pergumulan remaja mengenai iman dan kehidupan rohaninya dalam kehidupan sehari-hari, sekarang aku mau dari kakak-kakak dan abang-abang, ada nggak sih dasar Alkitab yang bisa jadi motivasi buat para remaja supaya bisa beriman kuat di masa mudanya? Dari Bang Wian boleh? Oke, kalau aku mungkin awal-awalnya nangkapnya ini dasar Alkitab itu ayat ya, tapi di satu sisi aku pengen angkat sesuatu yang buat aku ini harusnya bisa memotivasi kita sebagai remaja. Ada perkataan seperti ini, orang yang paling kudus di dalam Kristenan adalah orang yang paling berdosa sebenarnya. Apa artinya? Jadi sesuatu dalam nilai kekristenan, untuk kita bisa mencapai titik kekristenan tertinggi itu adalah kita sadar bahwa kita adalah seorang pendosa. Nah, di dalam dosa ini kita itu tidak dapat lagi menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya kenapa Tuhan Yesus turun ke atas bumi 2000 tahun yang lalu melalui Bunda Maria, terus dia dalam pelayanannya 3 tahun akhirnya mati di kayu salib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, dikuburkan, di hari yang ketiga bangkit supaya kita orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengakui segala dosa dan kesalahan kita, bisa hidup bersama-sama dengan dia di kerajaannya yang kekal. Nah, ini adalah inti kekristenan. Inti kekristenan itu adalah sorak-sorai orang-orang yang dibunuh oleh Paulus, menyambut Paulus masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu adalah inti dari kekristenan. Jadi yang mau aku bilang juga, sebenarnya yang perlu kita angkat adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari tidak hanya bahwa Tuhan itu baik. Maksudnya kadang kita bersuka cita bahwa Tuhan itu sangat bermurah hati di atas hidup kita, atas kebaikan-kebaikan yang Ia beri kepada kita. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kita ini manusia berdosa. Kita ini bukan orang yang dapat menebus kesalahan-kesalahan kita lewat apa yang sudah kita lakukan yang baik. Jadi bukan karena misalkan aku ada salah sama Ara, aku ada salah sama Jessica, aku berbuat baik, istilahnya make up itu, melakukan sesuatu untuk menebus kesalahanku ini. Ini nggak berlaku dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri bilang perlakuanmu sebaik apapun itu seperti keset di hadapanku. Tuhan setinggi itu buat kita. Tuhan itu sekudus itu buat kita. Bahkan banyak orang yang meninggal hanya karena melihat kekudusan Tuhan. Mereka lah yang menyentuh tabut perjanjian. Jadi yang perlu kita pahami adalah kita sebagai remaja harus paham. Terkadang kita menganggap diri kita setinggi yang diri kita sebenarnya. Dalam arti kita menganggap diri kita lebih mengerti, lebih pintar, lebih paham akan sesuatu, bahkan lebih paham daripada orang tua kita yang udah punya pengalaman gitu. Jadi ini yang pesanku untuk remaja dan diriku sendiri, karena aku sendiri terkadang masih jatuh ke dalam kesalahan ini gitu loh. Dan juga yang mau aku jadikan dasar itu cerita-cerita pemuda. Balik lagi, aku ingin mengangkat pemuda di dalam Alkitab yang mereka ini dijadikan suatu tokoh penting, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka itu masih anak-anak muda sebenarnya, ke-12 murid Tuhan Yesus. Lalu cerita Daud itu nggak semata-mata tiba-tiba jago main ketapel, bisa dari jarak segitu dia bisa pas di jidatnya Goliat, karena dia itu udah ngalahin singa, ngalahin beruang untuk menjaga domba-domba loh. Domba-domba itu bisa diperanakan, hidupmu itu nggak bisa, tapi dia rela karena dia udah diberi tanggung jawab oleh bapaknya Isai untuk menjaga domba-domba ini. Dia rela mengorbankan nyawanya supaya bisa menjaga domba-domba ini. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu Daniel tidak semata-mata tiba-tiba dia berani masuk ke dalam gua singa. Dia bukan tiba-tiba dapat wahyu dari Tuhan dia mau masuk ke gua singa, tapi dia, kalau misalkan kita baca di Daniel, dia setiap hari berdoa. Dia menyisihkan waktu di kamarnya untuk berdoa dan
memohon kepada Tuhan. Jadi dia nggak semata-mata tiba-tiba dikasih Tuhan keberanian untuk masuk ke dalam. Terus Hanania, Mishael dan Azaria. Ini nama aslinya Sadrak Mesak Abednego. Aku nggak suka Sadrak Mesak Abednego karena ini adalah nama yang dikasih oleh Raja Babilonia. Kadang seperti itu juga iblis. Jadi iblis itu kadang memanggil kita bukan dengan nama kita, tapi Tuhan yang memanggil kita dengan nama asli kita. Iblis memanggil kita dengan dosa-dosa kita yang udah kita lakukan. Dia berusaha mengubah identitas kita sesuai dengan apa yang dia mau. Karena tugas iblis apa? Mencuri dan membinasakan. Itu yang dibilang Alkitab. Jadi iblis itu berusaha mengubah identitas kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Raja Babilonia ini. Kenapa mereka makanya ketika mengambil bangsawan-bangsawan ini mengubah nama mereka jadi Sadrak Mesak Abednego. Tapi nama aslinya Hanania, Mishael dan Azaria. Mishael ini sebenarnya nama pertama aku Mikael. Artinya siapa yang seperti Tuhan. Siapa yang seperti Tuhan itu lebih ke retorika. Dia untuk menyadarkan gak ada yang seperti Tuhan. Dan ini juga nama malaikat Mikael. Itulah di Alkitab sering dituliskan bahwa Mikael ini penghulu malaikat. Jadi kalau ada perang, dia adalah pemimpin perang. Tapi sehebat-hebatnya Mikael, siapa yang seperti Tuhan? Gitu loh. Jadi ini yang aku bilang juga. Seperti Timotius juga. Bagaimana Timotius meskipun masih muda dipakai Paulus untuk menginjili. Nah, ini yang aku bilang perlu jadi dasar-dasar Alkitab untuk remaja. Bagaimana pemuda-pemuda ini dipakai oleh Tuhan, diberi keberanian, diberi hikmat, diberi pengetahuan, pengertian, bagaimana dia bisa. Tapi balik lagi ya, sehebat-hebatnya kuasa Tuhan menggunakan pemuda untuk menginjili, tetap kita tidak boleh melakukan ini dengan ketidakhormatan akan orang yang lebih tua. Karena di 1 Petrus 3 ayat 15 tadi dibilang, berilah pertanggungan jawab untuk harapan yang kamu punya, tapi lanjutannya lakukanlah dengan kelembutan dan rasa hormat. Inilah yang perlu kita lakukan dalam menginjili. Begitu juga sebagai pemuda. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi kadang pemuda ini, kita sebagai pemuda karena masih kuat, gairah kita yang masih tinggi, kita kalau misalnya misalkan yang paling gampang yang masalah-masalah idol, kayak satu kubu berantem dengan kubu lain hanya karena masalah sepele. Ini karena sebenarnya gairah kita memang karena kalau kita sudah menyukai sesuatu, kita ini benar-benar full power full power gitu bahasanya. Tapi ini perlu disertai dengan pengertian yang cukup. Itu yang mau aku bilang. Jadi buat aku seperti Daniel, Daud, dan Timotius, tidak hanya kita berbuat baik, tapi berbuat baik dengan Tuhan di belakang kita. Bagaimana kita sehari-hari menyisihkan waktu, menghabiskan waktu bersama Tuhan, supaya perbuatan baik ini bukan hanya perbuatan baik. Orang jahat bisa berbuat baik, orang jahat bisa berbuat baik kepada orang jahat. Pencuri tidak menghukum orang yang mencuri karena dia sendiri mencuri. Nah, tapi yang Tuhan bilang, kita ini berbuat baik karena Bapa kita berbuat baik, bukan karena ya supaya menerima imbalan. Itu yang perlu aku bilang. Berbuat baik itu bagus, tapi itu harus sebagai produk, bukan sebagai tujuan. Berbuat baik itu bukan tujuan. Berbuat baik itu buat kekristenan itu produk. Karena kita mengenal Bapa kita mau makin serupa dengan Bapa kita, supaya Bapa kita ini baik, ya produk kita, buah-buah yang kita hasilkan ini baik, begitu. Oke, amin. Puji Tuhan ya, Bang Pian atas apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi emang benar banget ya. Jadi dasar Alkitab itu bisa kita lihat dari tokoh-tokoh di Alkitab yang banyak bisa menginspirasi dan juga bisa pastinya menguatkan teman-teman remaja. Dan dari situ juga kita bisa lihat bahwa setiap perbuatan baik itu dibentuk bukan untuk tujuan tertentu, tapi seperti yang kita tahu, kita berbuat baik karena Bapa kita di sorga berbuat baik pada kita. Nah, kalau sekarang untuk Jessica nih, kira-kira apa sih dasar Alkitab yang bisa kamu jadikan motivasi untuk remaja menjalani kehidupannya di masa muda? Oke, terima kasih. Nah, kalau dari aku, ini aku izin bacain. Mungkin aku ngambilnya tuh dari ayat Alkitab, yaitu dari Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Yaitu, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya.
karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, kenapa aku memilih ayat ini dan berpikir bahwa ayat ini tuh bisa memotivasi, karena sebenarnya ini terlebih dahulu memotivasi aku gitu. Jadi dibilang di sini, jadi seolah-olah ayat ini tuh berkata kepada kita sebagai anak-anaknya, karena di awal kalimat dibilang, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya gitu. Ini pertama seperti apa ya, lebih mengingatkan gitu, karena menurut aku terkadang mungkin kita sebagai remaja merasa bosan akan ajaran Tuhan gitu. Mungkin terkadang kita ada muncul pikiran-pikiran yang buruk yang mikir kalau begitu-gitu aja, nggak bosan segala macam. Tapi Tuhan bilang kalau karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, menurut aku kita perlu tahu dan perlu sadar kalau kenapa sih kita bisa menerima firman Tuhan, kenapa kita bisa menerima ajaran Tuhan di mana-mana, entah di sekolah, di gereja, yaitu karena Tuhan mengasihi kita gitu. Dan meskipun dan yang mendengar, menurut aku yang bisa mendengar firman Tuhan gak cuman mereka yang mungkin mereka yang dosanya sedikit atau mereka yang orang-orang baik, mereka dong yang di gereja, kan enggak. Dimanapun orang itu sebenarnya mereka tuh bisa mendengar firman Tuhan secara nggak langsung bahwa Tuhan ini mengasihi semuanya gitu. Dan mungkin itu yang bisa memotivasi remaja gitu. Kita perlu sadar kalau misalnya Tuhan itu mengasihi kita sampai mengasihi kita melalui pemberian ajarannya gitu. Tuhan itu seperti ayah yang mengasihi anaknya, begitu menyayangi gitu. Dan mungkin sekaligus yang bisa menyadarkan mungkin kita semuanya, aku dapetin kata-kata ini tuh dari guru agama SMP aku juga. Guru aku bilang kalau misalnya bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Oke, amin untuk apa yang disampaikan sama Jessica tadi. Benar-benar sangat bermanfaat, menginspirasi juga buat teman-teman remaja sekalian, apalagi yang sedang dalam proses pertumbuhan iman ya teman-teman. Nah, puji Tuhan kalau pada podcast kali ini kita sudah sampai di penghujung acaranya. Aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya terus buat Bang Pian dan juga Jessica yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah berdiskusi dengan sangat baik dari awal sampai akhir podcast kita pada hari ini. Nah, sebelum aku tutup podcastnya, aku mau dong minta kesan-pesan dan juga ajakan dari Bang Pian dan juga Jessica untuk teman-teman remaja supaya mungkin lebih aktif dan join untuk remaja RHKBP Tanjung Priok. Dari siapa dulu nih? Mungkin kesan-pesan dari aku ya, menurut aku menjadi narasumber di podcast ini tuh justru jadi salah satu jalan buat aku semakin mengerti juga dan menjadi refleksi sekaligus yang ngebuat aku menyadari juga nih, karena ketika aku melihat pertanyaan dan menjawab pertanyaannya, aku jadi makin tersadar gitu betapa pentingnya iman gitu. Jadi selain menjawab itu jadi sekaligus jadi pengingat buat aku gitu. Jadi menurut aku itu benar-benar bermanfaat untuk aku biar semakin bertumbuh dalam iman. Dan menurut aku tema iman di masa muda dan manfaat dari podcast ini gak cuman dirasain nantinya oleh audiens, tapi juga dirasain oleh kita gitu, baik mungkin ke arah sebagai narasumber atau aku dan Bang Fian sebagai Kak Ara sebagai moderator atau aku dan Bang Fian sebagai narasumber kayak gitu. Nah, terus pesannya mungkin ya pastinya aku mau ngajak teman-teman remaja buat nonton podcast gitu, dan karena pasti kedepannya masih ada podcast lainnya gitu. Dan mungkin terdengar simpel, tapi yakin aja kalau misalnya saat nonton podcast itu kita bakal dapetin banyak pengetahuan baru gitu, karena sebagai seorang manusia kita pasti perlu untuk terus belajar dan jangan pernah berpikir kalau misalnya kita tuh udah cukup mengerti, udah cukup pintar dan gak perlu lagi gitu pandangan-pandangan dari orang lain. Kita bakal tetap butuh dan kita harus terus
belajar dan menumbuhkan iman kita. Dan selain podcast pasti banyak juga kegiatan remaja lainnya, kayak kebakbol dan lain-lain. Jadi ya teman-teman remaja jangan lupa ikut kegiatan-kegiatan remaja selanjutnya. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Jessica. Lanjut Bang Pian. Oke, kalau aku dari kesannya sebenarnya awal-awal agak kaget ya diminta jadi narasumber. Karena jujur aja aku dari kecil itu bisa dibilang aku bertumbuh di gereja ini, di tempat kita sekarang lagi syuting ini juga. Ini aku dulu tidur-tidur di lantai di sini waktu kecil, waktu masih sekolah minggu. Jadi untuk jadi narasumber di sini memberikan kesaksian itu dalam satu artian aku merasa terhormat dan juga merasa feel welcome karena aku baru aktif lagi juga, merasa baru bisa ikut acara-acara atau kegiatan-kegiatan pelayanan seperti ini karena sebelumnya aku emang harus menempuh pendidikan di Bandung, kuliah. Jadi karena aku bertumbuh besar di gereja ini, untuk memberikan kesaksian seperti ini rasanya bukan jadi lebih gampang, justru jadi lebih susah karena aku merasa kadang-kadang apa yang kita rasa dengan apa yang orang lain rasakan atau orang lain lihat lewat kesaksian hidup kita itu kadang-kadang berbeda. Jadi aku gak merasa kalau misalnya hidup aku itu udah yang benar lah gitu. Jadi ini bisa juga jadi kesaksian buat teman-teman atau abang-abang yang nonton, yang ngelihat bagaimana aku dari kecil hingga sekarang ini gitu loh. Nah, kurang lebih kalau untuk kesannya selain daripada kaget dan bersyukur juga karena teman-teman remaja bisa melihat aku sebagai orang yang bisa dipakai Tuhan untuk memberi suatu hal yang baru gitu loh dalam hal ini, kegiatan podcast ini. Kalau untuk pesan, semoga remaja HKBP Tanjung Priok ini terus dipakai Tuhan. Terus dipakai Tuhan bukan hanya untuk remaja, tetapi untuk ya kerajaan Tuhan, segala umur, segala kalangan, untuk supaya kita bisa semakin serupa dan membawa kerajaan Allah yang atas bumi di atas bumi seperti di dalam surga gitu. Oke, terima kasih untuk Bang Pian dan juga Jessica. Gimana nih teman-teman setelah menonton podcast kita di hari ini teman-teman? Puji Tuhan kalau kita sudah selesai untuk menjalankan podcast kita. Aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya terkhusus buat Bang Pian dan juga Jessica yang udah mau jadi narasumber kita di podcast kali ini. Kiranya podcast dengan tema iman di masa muda ini bisa menjadi bekal yang luar biasa bagi kita sehingga iman kita terus bisa bertumbuh dan berakar sampai selama-lamanya. Aku Mangara, aku izin pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan konten dan podcast konten-konten menarik serta podcast berikutnya hanya di akun sosial media RHKBP Tanjung Priok. See you teman-teman.